nyanyi bersama-sama ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, pelajaran kita hari ini masuk ke pelajaran ketiga halaman 10 di buku agama kamu, Allah mengasihi dunia. Nah, anak-anak Miss, Allah itu senantiasa mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi ini fungsinya apa ya? Fungsinya adalah sebagai perantara dan menyampaikan suara Allah kepada umatnya. Jadi, Allah berbicara kepada bangsa Israel umatnya itu melalui perantara para nabi. Jadi, nabi-nabi ini itu adalah penyambung lidah Allah. Nabi-nabi adalah penyambung lidah Allah, dan nabi ini mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu orang-orang tentang janji Allah. Anak-anak Miss, dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Dia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham, dan berkat itu akan turun melalui Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah juga membuat janji itu berulang kali dengan banyak ayat yang menceritakan hal itu, yaitu Nabi kedua Yesaya. Itu bercerita tentang hadirnya Juru Selamat. Ia berkata bahwa seorang akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa Juru Selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Nah, anak-anak Miss, ada juga nabi yang lain, yaitu Daniel. Daniel ini bercerita juga tentang janji itu. Ia menceritakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain, dan batu itu akan tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Kemudian ada juga Nabi Mika. Nabi Mika berkata bahwa Sang Selamat akan datang dari Bethlehem. Juga Nabi Zakaria yang berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Tapi anak-anak Miss, bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Dan demi tahun lalu, tanpa janji itu digenapi, suatu hari Allah akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Tetapi Raja Besar itu juga belum datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya, dan penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal, dan Ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Lalu pada suatu hari Sang Raja Besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil bagi Yesus, anak Maria dan Yusuf. Lihat Alkitab kamu Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Dan ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik. Raja yang besar telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang juga. Buka Alkitab kamu dalam Lukas 2 ayat 11. Nah, anak-anak semuanya, Allah tetap mengasihi manusia. Coba lihat Alkitab kamu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak Mismoni kelas 5 harus yakin dan percaya agar hidupmu kekal selama-lamanya dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Buka Alkitab kamu juga di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini anak-anak harus paham akan apa yang telah diperintahkan Allah. Tetaplah berdoa, tetap bersyukur, dan tetap berserah kepada Tuhan. Jangan berserah kepada manusia. Komitmen di dalam hidupmu harus mempunyai komitmen, karena komitmennya itu harus hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Anak Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oke anak-anak Mismonik, mengakhiri pelajaran kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan tolonglah kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.